Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Virgananda Septiani Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 222-1563-219. Saya mengajar di SDN Jati 06, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 4 mata pelajaran IPAS dengan materi Aku dan Kebutuhanku. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, saya lihat kalian segar-segar, cantik-cantik, semangat datang untuk ke sekolah. Untuk apa sih ke sekolah? Belajar, mencari ilmu ya. Mudah-mudahan hari ini ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita ataupun buat orang lain. Baik anak-anak, hari ini sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ragil dipimpin doanya. Kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ragil. Anak-anak, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Terima kasih Kimi. Silakan duduk kembali. Kita kembali ke pembelajaran hari ini, yaitu kita mau belajar materi IPAS. Masih ingat? Apa? Ayo, apa materinya? Tentang apa? Tentang materi sebelum kebutuhan. Masih ingat nggak kemarin? Tentang Indonesia Kaya Budaya. Nah, sekarang yang mau kita pelajari adalah tentang aku dan kebutuhanku. Kalau berbicara tentang kebutuhan, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Ya, yang kencang suaranya Kimi. Seperti makanan katanya. Kalau berbicara kebutuhan, Kimi ingatnya seperti makanan, seperti minuman. Ya, betul sekali. Bahwa kebutuhan itu adalah hal-hal yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk bertahan hidup. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kalian sebagai anak sekolah, apa yang kalian butuhkan? Apa kira-kira? Apa saja kebutuhan kalian? Bagaimana cara memenuhi kebutuhannya? Nah, hari ini kita akan bahas situ. Ya, siap? Oke anak-anak, silakan kalian buka buku IPAS-nya. Ya, bab 7, betul sekali. Sudah ya? Baik. Sebelum mempelajari materi bab 7 ini tentang aku dan kebutuhanku, saya berharap tujuan pembelajaran dari bab ini yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi apa saja kebutuhan kalian. Yang kedua,
kalian mampu menyebutkan kebutuhan yang utama itu apa saja. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menyebutkan fungsi dan nilai uang. Nanti dari kebutuhan kita akan menyambung ke fungsi dari nilai uang. Jadi nanti kita terakhir akan belajar tentang uang ya. Oke, baik anak-anak, kita yang pertama nanti kita bahas tentang upaya memenuhi kebutuhan hidup. Silakan kalian perhatikan layar di depan kalian. Ya. Di sini upaya memenuhi kebutuhan hidup. Tadi sudah saya katakan, apa itu kebutuhan? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu kebutuhan? Ya, Almira. Sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup, betul sekali. Nah, ini anak-anak, kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Ada apa saja di sini? Yang pertama adalah ada kebutuhan primer. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Apa sih Bu? Tersier, sekunder, kebutuhan primer. Ya. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan utama yang harus segera dipenuhi untuk bertahan hidup. Di sini ada kata-kata kebutuhan utama. Yang namanya utama berarti mau tidak mau harus dipenuhi. Yang paling awal, yang paling pertama, ya ternyata kebutuhan primer. Ya, apa saja kebutuhan primer itu? Contohnya di sini ada pangan, papan, sandang. Apa itu pangan? Siapa yang tahu? Ya, Almira. Makanan, ya Mirza. Tahu apa itu pangan? Makanan, ya betul sekali bahwa makanan ini maksudnya adalah yang berkaitan dengan makanan, minuman. Ya, kemudian ada papan. Papan itu apa? Iya, Sahrul. Rumah, good, pintar sekali. Papan ini maksudnya adalah yang terkait dengan tempat tinggal. Yang ketiga ada sandang. Apa itu sandang? Ya, Rifki. Pakaian, betul sekali Rifki dan Kimi. Jawabnya pakaian. Makanan, tempat tinggal, pakaian, ternyata itu yang utama buat kita. Nggak kebayang kalau kalian tidak makan. Makanannya seperti apa? Makanannya seperti apa yang dimakan? Yang pasti yang bergizi. Haruskah yang mewah? Haruskah yang mahal? Tidak. Yang bergizi. Telur sudah bergizi belum? Sayur sudah. Itu saja. Ya, jadi makanan yang bergizi itu tidak harus yang mahal. Ternyata makanan memang harus penting sekali buat hidup kita untuk bertahan hidup. Ada makanan, pasti ada minum. Nggak kebayang kalau minuman itu tidak ada. Ketika kamu makan, tersedak, tidak ada minum, apa yang terjadi? Ya kan? Pasti tidak nyaman. Minuman juga termasuk ke dalam pangan. Ya. Kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal ini menjadi kebutuhan primer kita, kebutuhan utama kita. Kenapa? Sudah jelas. Ya, namanya rumah itu merupakan tempat berlindung kita dari apa? Hujan dan panas. Selanjutnya adalah sandang. Sandang ini adalah termasuk kayak pakaian yang kita pakai. Ya, tidak terbayang kalau kalian ke sekolah tidak menggunakan pakaian. Apa yang terjadi? Satu, malu. Yang kedua, pasti gampang sakit. Nggak kebayang ke sekolah nggak pakai baju, kena angin. Jadinya nanti masuk angin. Jadi sandang ini, pakaian tadi ini juga termasuk ke dalam kebutuhan primer. Nah, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi.
Jadi ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi semua, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, ya, nah muncullah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder, sofa, mobil pun seperti itu. Sampai di sini jelas? Jelas. Lanjut ya. Oke, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang ketika ketiganya itu sudah terpenuhi. Intinya sebenarnya kalau kebutuhan tersier itu untuk menaikkan gaya hidup, ya, biar nggak gengsi, katanya seperti itu. Tapi ingat, ini bisa muncul kalau primernya dengan sekundernya terpenuhi. Kalau primernya saja belum terpenuhi, ya udah jangan dimunculkan ini, ya nggak? Primer itu kan yang paling utama, paling dasar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan salah satunya adalah menggunakan uang. Iya dong. Mau beli makan kalian pasti menggunakan uang. Mau beli minum pasti menggunakan uang. Ya, mau beli rumah juga pasti menggunakan uang. Zaman dulu itu alat pembayarannya menggunakan apa? Siapa yang tahu? Barter. Good. Apa itu barter? Alat tukar menukar barang. Bisa dicontohkan nggak ke ibu? Gimana sih barter itu? Ada yang berani maju? Gimana sih barter itu? Ayo yang berani maju 2 orang. Ayo. Apa sih syarat utamanya barter? Syarat utamanya apa? Nilai barangnya harus sama, harus seimbang. Ya, dan yang kedua itu syaratnya adalah sepakat. Nggak boleh nanti ketika ditukar di belakang dia ngedumel, cuma ditukar kayak gini, nggak boleh. Ya, jadi salah satu syaratnya barter itu harus sepakat dulu antara si penukar yang ini. Ya, begitu ya. Siapa yang mau mencontohkan? Misalnya Almira butuh apa kira-kira Almira? Almira butuh tempat minum. Mirza butuhnya buku. Tapi Almira punyanya buku, Mirza punyanya tempat minum. Bisa nggak itu dibarter? Bisa nggak dibarter? Bisa. Ayo Almira, aku butuhnya buku. Kamu punya buku kan? Iya. Gimana kalau kita tukar saja? Aku butuhnya tempat minum. Bolehkah kita tukeran? Boleh, kalau sepakat ya tidak ada masalah. Tapi ternyata barter itu tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena pasti membingungkan dengan nilai barangnya. Betul tidak? Tempat minum ditukar dengan 1 buku, seimbang nggak ya? Kan tadi syaratnya adalah nilainya harus seimbang. Bingung dong orang menilai seimbang atau enggaknya, betul nggak? Betul. Akhirnya barter itu ditinggalkan. Akhirnya alat pembayarannya itu muncullah dengan uang. Ya. Apa itu uang? Benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan. Alat tukar atau standar pengukur nilai, kesatuan hitungan yang sah. Jadi uang itu adalah alat tukar hitung yang sah. Ya, lanjut. Apa fungsinya uang? Dalam kehidupan ekonomi yang namanya berbicara tentang uang, pasti kegiatan jual beli menggunakan uang. Kegiatan jual beli itu sendiri termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Paham di sini? Terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Ya, nih termasuk jenis-jenis uang, ada uang logam dan ada uang kertas. Ya, paham sampai di sini? Lanjut. Menurut lembaga yang mengeluarkan, ada uang kartal dan ada uang giral. Apa sih uang kartal? Uang kartal adalah alat bayar yang sah digunakan dalam transaksi sehari-hari. Apa itu uang giral? Uang giral adalah uang berupa simpanan atau deposito. Misalnya cek, kartu ATM debit, kartu kredit. Apa sih uang kartal? Apa sih uang giral gitu ya? Oke, lihat. Ternyata ini contoh dari uang kartal. Yang artinya uang kartal itu sendiri adalah uang kertas dan uang logam. Kemudian selanjutnya,
ini yang namanya uang giral. Tadi dikatakan uang giral itu seperti apa? Deposito, ya, cek, kartu kredit. Nah, yang bentuk-bentuknya seperti ini nih, yang bentuknya kertas-kertas seperti ini atau ya, seperti ini dinamakan dengan uang giral. Yang digunakan sehari-hari adalah uang kartal. Uang giral ini digunakan nggak, Bu? Digunakan. Ya, nggak semua orang bisa menggunakan uang giral. Ya, yang punya ATM aja nih bisa dipakai. Yang nggak punya ATM bisa nggak pakai? Nggak bisa. Yang punya cek aja yang bisa pakai. Yang nggak punya cek nggak bisa dipakai. Ya, ini hanya orang-orang tertentu. Paham sampai di sini? Jadi uang yang kita gunakan sehari-hari uang yang mana? Uang kartal atau uang giral? Kartal. Oke, nah itulah tadi tentang kebutuhan dan juga tentang fungsi dan jenis uang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jelas semuanya? Jelas? Apa itu kebutuhan? Siapa yang bisa menjawab? Almira. Pintar. Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja kebutuhan manusia? Yang tadi sudah dijelaskan? Ya, Anissa. Bentar. Kebutuhan menurut intensitasnya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari kebutuhan primer? Ya, Sahrul. Makanan, minuman, tempat tinggal. Pintar. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa menyebutkan satu saja syarat dari barter? Selain Almira? Yuk yang lainnya. Kimi, Asifa? Barang yang ditukar harus seimbang. Pintar sekali. Apa itu barter? Ya, Kimi. Alat tukar menukar barang. Satu lagi pertanyaan, ya. Sebutkan jenis uang kartal. Uang kartal. Uang kartal. Satrio. Uang kertas dan logam. Oke, alhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalian sudah membentuk kelompok? Sudah. Tugas kalian adalah Bu Virga akan kasih kalian LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nantinya akan kalian kerjakan bersama dengan teman kelompok kalian. Ini namanya uang apa? Hayo. Uang kartal. Jenisnya macam-macam, ya. Oke, ini uang berapa? 100.000. Ini uang berapa? 100.000. Uang logamnya ada berapa nominalnya? 100 perak, 200 perak, 500, 1000. Jadi paling besar nominalnya berapa? 1000. Kalau yang uang kertas ini berapa nominal paling besarnya? 100.000. Nilai terkecilnya adalah 1000. Jelas? Nah, ingat ya, bisa membedakan ya. KPD yang harus kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian.
presentasikan di depan hasil diskusi kalian dengan teman sekelompoknya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Ya, yang sudah siap silakan maju ke depan, perwakilan 1 orang saja. Ya, 1 orang saja. Ya, Almira maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Namanya siapa? Ada Almira, Asya, Satrio, Revan, dan Miftah. Pernahkah kamu jajan di kantin? Bagaimanakah caramu untuk mendapatkan jajannya? Mengapa tidak mendapatkan jajan dengan cara ditukar dengan sesama jajan? Ia dengan cara membelinya dari uang hasil orang tua mencari nafkah karena nilainya tidak sama. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah kami dapat mengetahui fungsi uang dan jenis-jenis uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Anissa siapa yang mau maju? Yuk, yang cowok. Kan hanya membacakan saja. Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Regius. Nama anggota kami adalah Sekar, Syarul, Anissa, Rifki, dan Mirza. Ulangi. Yuk. Pernahkah kamu jajan di kantin? Pernah. Bagaimana caramu untuk mendapatkan uang jajan? Mendapatkan jajanannya, membelinya menggunakan uang. Kesimpulannya adalah kita dapat belajar fungsi uang dan jenis-jenisnya. Dan uang adalah alat tukar yang sah dan diterima di masyarakat. Sudah? Dah. Ya, terima kasih Mirza. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Regil, terima kasih kelompok lain Almira dan Mirza yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya. Oke, baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari materi ini? Tidak ada? Sudah jelas dengan materi ini? Sudah? Oke. Kalau sudah, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Almira, silakan maju ke depan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kesimpulannya adalah saya dapat mengetahui arti uang, fungsi uang, dan jenis-jenis uang serta kebutuhan yang saya perlukan. Jenis-jenis kebutuhan dan arti uang. Cukup itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran ini semoga bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan materi ini dengan baik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ice breaking dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Berdoa dulu ya. Ragil pimpin doa. Siap. Teman-teman mempulang anak kebaikan kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
wabarakatuh. Terima kasih Ragil, terima kasih semuanya. Silakan anak-anak untuk kelompok Kimi boleh pulang.